Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bersyukur Allah Ta'ala masih melimpahkan sebaik-baiknya nikmat bagi manusia, yaitu nikmatul iman wal Islam, yang dengan itulah hidup kita menjadi lurus, menjadi benar, dan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tema kita seperti yang diumumkan tadi adalah hadis periodisasi. Namun kemudian saya berikan tema lain yang merupakan inti dari pembahasan hadis periodisasi tersebut. Jadi temanya adalah peralihan sistem kepemimpinan sepanjang sejarah umat Islam. Jadi tahu ya bedanya antara sistem kepemimpinan dengan pemimpin? Tahu bedanya? Bedanya ya, tahu ya. Jadi kalau pemimpin itu sosoknya, orangnya. Tapi kalau sistem kepemimpinan adalah apa-apa tatanan yang berlaku di dalam satu masa kepemimpinan tertentu gitu. Nah, jadi ada sistem kepemimpinan itu banyak. Sebagaimana person pemimpin juga banyak. Ya, tetapi yang kita soroti berdasarkan hadis ini adalah sistem kepemimpinannya. Ya. Dan sebelum saya masuk kepada pembahasan hadis tersebut, saya ingin mengajak perhatian kita kepada satu cuplikan dari sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang sudah wafat 10 tahun yang lalu. Beliau menulis kitab dengan judul Qiraah Siyasiyah Lissirah An-Nabawiyah. Saya ulangi, kitabnya berjudul Qiraah Siyasiyah Lissirah An-Nabawiyah, yang artinya kajian politik terhadap sejarah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khususnya yang kita ingin angkat adalah dimensi politik dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, kan kita baru saja melewati jadwal tanggal peringatan Isra Mi'raj ya, tanggal berapa? 27 Rajab ya. Walaupun ulama punya perbedaan pendapat tentang benar tidaknya peristiwa itu berlangsung tanggal 27 Rajab, tapi yang umum diketahui umat Islam kan begitu ya. Nah, jadi penulis kitab ini, Profesor Muhammad Rawas Al-Ahji, beliau menyebutkan ada 4 dimensi politik dari Isra Mi'raj, tapi kita tidak akan bahas 4-4-nya. Kita kutip yang pertama saja. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa tampilnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat bersama para nabi lainnya, dan pengakuan para nabi atas hal itu dengan bukti mereka semua sholat di belakang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan perubahan politik, yaitu dicabutnya kepemimpinan Bani Israel untuk selanjutnya diserahkan kepada kepemimpinan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar sejarah, siapa nabi yang diutus ke dunia ini persis sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam diutus, kemudian 600-an tahun berikutnya diutuslah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini adalah nabi terakhir yang Allah utus untuk Bani Israel.
Jadi Bani Israel ini dikirim oleh Allah Ta'ala banyak sekali nabi, banyak sekali rasul, ya. Dan Bani Israel ini sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW memang diistimewakan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk tadi dikirim banyak nabi, banyak rasul. Dan sekaligus juga Bani Israel inilah yang mendapatkan hak kepemimpinan atas umat manusia. Tapi dengan datangnya khataman nabiyyin, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, yang mana ketika sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi kita berjumpa dengan nabi-nabi lainnya, lalu kemudian sholat berjamaah dengan para nabi lainnya, yang menjadi imam siapa? Nabi Muhammad SAW. Karenanya penulis kitab ini menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW memimpin sholat para nabi lainnya merupakan pengukuhan umat Muhammad SAW sebagai pemimpin dunia. Paham ya? Jadi semenjak Nabi kita diutus, sepantasnya yang memimpin dunia ini terus menerus adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kitalah umat dari Nabi terakhir yang dapat kehormatan memimpin sholat semua Nabi lainnya. Dan gak ada Nabi lainnya yang protes. Nabi lainnya semuanya ikut di belakang Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu menandakan bahwa seluruh nabi lainnya rela untuk menerima Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya sebagai pemimpin umat manusia, begitu ya. Nah, apalagi kemudian Nabi kita mendapatkan kitab Allah yang terakhir, yang namanya Al-Quran Al-Karim, yang mana di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa Al-Quran ini merupakan muhaimin, ya, muhaimin. Apa artinya muhaimin? Muhaimin itu artinya penyempurna, ya, penyempurna dari semua kitab-kitab Allah terdahulu, mau itu namanya Zabur kah, Taurat kah, Injil kah, ya, atau yang kita nggak tahu namanya Suhuf Ibrahim, misalnya lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka datangnya Al-Quran itu menyebabkan semua kitab yang lalu itu sudah out of date. Sudah out of date, tahu out of date artinya apa? Sudah usang, ya, sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah kitab yang terakhir ini. Makanya juga ada ayat yang menyatakan, dan ayat ini akan sering antum-antum kalau nanti jadi imam sholat tarawih, ya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan sholat Jumat di bulan Ramadan, itu mungkin paling sering nanti Anda kutip ayat itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Masya Allah. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya awal mula Al-Quran sebagai petunjuk bagi siapa? Manusia. Apakah yang namanya umat manusia semuanya muslim? Tidak. Tapi Allah berkehendak bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi segenap umat manusia. Jadi salah kalau ada anggapan Quran ini hanya buat umat Islam, itu salah. Quran ini untuk seluruh umat manusia. Cuman memang untuk menjadikan Al-Quran diterima oleh semua manusia harus ada modal awalnya. Nah, modal awalnya itu siapa? Diabadikan di surat Al-Baqarah awal. Kalau yang barusan Syahrul Ramadan tadi surat Al-Baqarah juga kan? Ayat berapa? 185. Tapi kalau di awal Al-Baqarah bunyinya gimana? Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi siapa? Orang-orang bertakwa. Nah, jadi
awal surat Al-Baqarah menyebutkan Al-Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa yang sikap dasarnya apa? La raiba fihi, gak punya keraguan terhadap isi Al-Quran. Kalau gak ada orang bertakwa di muka bumi ini, bagaimana mungkin Al-Quran akan diterima oleh seluruh manusia lainnya? Harus ada modal dulu, harus ada orang bertakwa. Dengan kata lain, banyaknya umat Islam sekarang belum sukses menjadikan Al-Quran sebagai hudal linnas, jangan-jangan menunjukkan bahwa modal orang bertakwa di muka bumi sekarang masih terlalu sedikit untuk bisa mempromosikan agar Al-Quran ujung-ujungnya menjadi hudal linnas. Dan dalam perjalanan sejarah kita, nanti saya akan bahas ya hadis periodisasi. Sebenarnya umat Islam ini beribu tahun menjadi pemimpin umat manusia lainnya. Di dalam sistem Islam nggak semuanya Muslim, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang musyrik, ya. Semuanya hidup damai di bawah sistem Islam. Dan pada masa itu Al-Quran jadi hudan linnas, karena yang mengelola sistem bermasyarakatnya adalah orang-orang muttaqin, orang-orang yang tidak punya keraguan terhadap Al-Quran. Nah, jangan-jangan kita ini diam-diam masih banyak ragunya gitu dengan Al-Quran, sehingga jangankan kita mempromosikan supaya dia menjadi dustur, ya, linnas. Dustur tahu artinya apa? Hah? Pernah nggak dengar mujahid di Palestina itu semboyannya bunyinya gini: Allahu ghayatuna, Allah tujuan hidup kami, Ar-Rasulu qudwatuna, Rasul adalah panglima kami, pemimpin kami, ya, Al-Qur'anu dusturuna, Quran adalah konstitusi kami, gitu. Ya, undang-undang dasar kami. Jadi orang beriman itu mestinya begitu cara berpikirnya, bahwa Al-Quran inilah yang menjadi konstitusi kita. Kenapa? Karena ini datang dari Allah. Kenapa kita harus ragu? Sedangkan dengan konstitusi bikinan manusia orang bisa percaya, masa dengan konstitusi bikinan Allah lah ragu? Aneh. Nah, jadi saudara rahimakumullah, karenanya ada ayat yang mengukuhkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dunia. Surah Ali Imran ayat 110. Ya. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian umat muslim, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman adalah umat terbaik, khairu ummah istilahnya, yang dilahirkan, yang ditampilkan, yang disajikan, yang dihadirkan untuk segenap umat manusia lainnya. Tapi ada syaratnya, ada S dan K-nya, ya, syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuannya, bila umat Islam memenuhi 3 kriteria atau 3 sifat. Yang pertama, ta'muruna bil ma'rufi, kalian senantiasa menyuruh, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian senantiasa mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 kriteria ini kita penuhi, maka Allah Ta'ala akan memudahkan kita mendapat posisi sebagai khairu ummah. Tapi kalau kita jangankan menyuruh kepada yang ma'ruf, bahkan ngerjain yang ma'ruf aja enggak, gitu, gimana mungkin orang akan mengamandang kita sebagai khairu ummah? Kalau kita jangankan mencegah perbuatan mungkar terjadi di masyarakat, bahkan kita sendiri terlibat dalam mungkar, bagaimana mungkin masyarakat akan menerima kita sebagai khairu ummah? Dan yang lebih penting lagi, kalau kita sendiri imannya naik turun, yazid wa yanqus, nggak stabil gitu ya, bagaimana mungkin kita akan diterima sebagai khairu ummah? Makanya sebagai modal awal, apa yang terjadi di Palestina sekarang, ya, di Gaza khususnya, boleh dikatakan merupakan gambaran tentang khairu ummah dalam skala contoh awal nih. Ya, bagaimana tidak, sampai orang barat saja kagum melihat anak kecil di Gaza, melihat wanita di Gaza, melihat orang lansia di Gaza yang rumahnya sudah dihancurkan, dibom, ya, kemudian makanan sulit sampai harus makan pakan hewan, ya, air
sayur sulit, tapi tetap saja mereka kalau ditanya, mereka tetap mengatakan kami tidak akan meninggalkan Ardul Mubarakah ini, negeri yang Allah berkahi ini, ya. Dan kami lebih baik menemui kematian syahid daripada kami harus meninggalkan ya negeri ini, karena ini amanah buat kami, masya Allah. Dan itu nggak pilih-pilih itu, mau anak kecilnya, mau kaum wanitanya, mau lansianya, bicaranya begitu. Bahkan tadi malam saya lihat ada video, ya, ada sosok yang sekarang ini lagi viral, ya, dia bapak-bapak berjenggot gitu, kakek-kakek itu, ya, dia selalu kalau tampil tuh wajahnya teduh, ya kan, omongannya juga mantap, gitu kan. Dia bilang apa? Dia bilang kami, ya, warga Gaza, kami ini akan tetap berada di sini, dan bagi kami ditakdirkan hidup, ahlan wa sahlan. Kami ditakdirkan Allah mati, ahlan wa sahlan. Masya Allah, ya, itu mantap, ya, dan ini telah menularkan ya nilai-nilai keimanan, keislaman kepada masyarakat Barat hari ini. Sampai-sampai presiden organisasi Islam di Eropa itu menyatakan sebelum Ma'rakah Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa di Palestina, rata-rata orang Eropa yang masuk Islam per hari itu 40 orang, masya Allah. Tapi semenjak terjadinya Tufanul Aqsa, jumlah orang Eropa yang masuk Islam per hari itu 800 orang. Jadi berapa kali lipat? 20 kali lipat, ya, masya Allah. Nah, jadi saudara rahimakumullah, adapun perjalanan kita sebagai umat ya dari awal Nabi Muhammad SAW diutus sampai sekarang. Nah, ternyata sekarang ini umat Islam sedang menjalani babak periode fase yang paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji umat Islam dengan kekalahan. Kita sekarang posisinya bukan sedang menang, Pak, umat Islam. Kita posisinya sedang kalah, ya. Sedangkan kaum kafir, Yahudi dan Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Makanya tolong digarisbawahi ya Bu, kata izin, ya. Kita orang Indonesia tidak berbahasa ibu bahasa Arab. Kadangkala kita campur aduk satu kata bahasa Arab dengan kata bahasa Arab lainnya. Kita seringkali mengartikan izin Allah itu otomatis ridho Allah. Nggak sama Bu, izin Allah dengan ridho Allah itu nggak sama Bu. Contoh, kita hari ini diizinkan Allah ngumpul di majelis taklim Nurul Qalbi hari ini. Ini diizinkan Allah, kita bisa ngumpul di sini. Allah ridho nggak dengan majelis ini? Oh, tergantung. Allah akan ridho kalau memang di dalam majelis ilmu ini yang dibahas adalah ilmu yang benar. Itu Allah ridho. Tapi kalau yang diajarkan ilmu batil, ya kan? Sekalipun dia disebutnya majelis taklim, sekalipun diadakannya di dalam masjid, tapi isinya batil, itu sama Allah nggak diridhoi. Gitu. Termasuk kalau itu kan urusannya narasumber ya. Ya soal ilmu yang batil atau ilmu yang hak yang disampaikan itu urusan saya, itu saya narasumber, saya bertanggung jawab begitu. Tapi peserta juga begitu. Peserta diridhoi enggak hadir dalam majelis ini oleh Allah Ta'ala? Diizinkan udah jelas kelihatan kok nongkrong di sini hadir kan gitu. Diridhoi atau tidak tergantung. Kalau dia sebagai peserta khusyuk mengikuti dan sungguh-sungguh mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, mudah-mudahan dia diridhoi Allah Ta'ala. Tapi kalau dia hadir di situ, ya sekalipun dia hadir, tapi dia sibuk ngeliatin apa setan gepeng gitu ya. Ada orang nyebutin setan gepeng ini. Gitu. Dia sibuk aja gitu main game kayak kali itu kirim-kiriman WhatsApp gitu sama suaminya gitu di rumah. Ya. Sesungguhnya keridhaan Allah mungkin jadi dipertanyakan, datang nggak pada orang ini? Ini mau niat nggak sih hadir di majelis taklim? Kan gitu. Nah itu sama. Allah Ta'ala sedang mengizinkan ya, Yahudi Nasrani mimpin dunia sekarang. Allah ridho nggak? Mustahil Allah ridho. Kenapa? Karena kepemimpinan yang Allah ridhoi ada syaratnya. Nah, tolong dicatat syaratnya. Maaf, saya nggak tulis di sini, tapi tolong dicatat saja. Syaratnya memenuhi surat An-Nisa ayat 59. Itu syaratnya.
Munir, Mas Budi. Budi, oh bukan orang Batak ya? Medan. Masya Allah. Ini puja semua berarti. Batu bara. Serius? Batu bara tuh? Batu bara. Asalnya cuma lembaga. Coba Budi, antum baca surat An-Nisa ayat 59. Sama artinya, Ustaz. Sama artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu hadisnya. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah satu, dan taatilah Rasul dua, dan para pemegang kekuasaan di antara kalian tiga. Ya. Perhatikan di ayat ini, di depan Allah ada kalimat atau kata taatilah. Di depan Ar-Rasul ada kata taatilah. Tapi di depan pemegang kekuasaan di antara kalian nggak ada kata taatilah. Yang artinya apa? Artinya mentaati Allah, mentaati Rasul mutlak. Nggak boleh tawar-tawar, nggak boleh ada ragu-ragu, nggak boleh ada cerita protes-protes. Kenapa? Karena Allah dan Rasul itu pemegang kebenaran mutlak. Allah itu pasti benarnya, dan Rasul juga pasti benar, karena Allah mengabadikan dalam sebuah ayat, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan Rasul tidaklah merupakan produk hawa nafsunya. Semua yang diucapkan tidak lain adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentaati Allah, mentaati Rasul mutlak. Tapi mentaati ulil amri minkum, para pemegang kekuasaan di antara kalian, enggak mutlak. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, syaratnya adalah minkum, pemegang kekuasaan di antara kalian. Di antara kalian berarti di antara siapa? Di antara, lihat awal ayat, hai orang-orang beriman. Jadi di antara orang-orang beriman. Jadi kalau ada pemimpin kafir gitu ya, kita nggak wajib mentaati dia, nggak ada kewajiban mentaati dia. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Amerika itu nggak ada cerita harus taat pada Joe Biden. Joe Biden kafir kan? Ini syarat pertama. Tapi ada syarat kedua, disebut juga di ayat ini, lanjutannya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, dan jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah urusan itu kepada Allah, Al-Quran,
dan kepada Ar-Rasul sunnahnya, jika kalian benar beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi syarat kedua, ulil amri minkum, selain dia harus dari kalangan orang beriman, syarat kedua, dalam menyelesaikan semua persoalan masyarakat, baik urusan kecil apalagi urusan besar, hanya merujuk kepada Quran dan Sunnah. Jelas? Nah, jadi kalau sudah seperti itu kondisi pemimpinnya, ya, itu namanya kepemimpinan yang Allah ridhoi. Tapi kalau nggak memenuhi kriteria itu, Allah belum ridhoi. Bahkan yang lebih mengerikan, kata Ibnu Katsir, di situ kan ada kata-kata in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir, ya kan? Kan ada ayat itu, tadi potongan ayat itu. Itu kata Ibnu Katsir, jika ada sebuah masyarakat mengaku beriman, mengaku kaum muslimin, rela punya pemimpin, tapi nggak menyelesaikan urusan dengan kembali pada Quran dan Sunnah, sesungguhnya masyarakat itu tidak jujur mengatakan dirinya beriman pada Allah dan hari akhir. Atau dengan kata lain, iman pada Allah dan hari akhirnya dipertanyakan. Begitu. Clear Bapak dan Ibu? Jadi sekali lagi saya tegaskan, inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan posisi sedang kalah, sementara kaum kafir Yahudi Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Diizinkan sama Allah Yahudi Nasrani memimpin dunia, tapi bukan berarti Allah ridha. Karena tidak mungkin Yahudi dan Nasrani layak disebut ulil amri minkum, ya. Pertama, dia sudah bukan minkum, bukan dari kalangan orang beriman, satu. Dan kedua, apa iya Yahudi Nasrani memimpin dunia sekarang pakai Quran dan Sunnah? Tidak kan? Ya. Nah, karenanya kita mengistilahkan ini era paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ya. Jadi contohnya lah, mungkin ini lagi rame-ramenya habis Valentine's Day kan, ya kan? Kemarin kan ada Valentine's Day itu tanggal 14, ya kan? Nah, ada orang-orang yang sedemikian senangnya, jadi yang gue calonin jadi presiden, bener Allah ridho sama dia. Enak aja ridho. Ridho nanti dulu, kalau izin oke. Izin mungkin. Ya siapapun yang keluar nanti hasilnya gitu ya. Anda misalnya pendukung 01, ternyata 01 ya. Wah, Anda boleh mengatakan dia diizinkan Allah, tapi diridho Allah nanti dulu. Memenuhi kriteria kan? Atau Anda pendukung 02, jadi nih 02 gitu. Oh, jadi. Ya kan, yang gue jagoin jadi, berarti Allah ridho sama dia. Nanti dulu, ridho nanti dulu. Ridho itu jelas kriterianya. Kalau izin itu sekedar ditakdirkan jadi. Contohnya gini nih ibu-ibu. Ada nggak di muka bumi ini pencurian bisa terjadi tanpa izin Allah? Ada nggak? Nggak mungkin. Sesuatu termasuk pencurian hanya bisa terjadi karena Allah izinkan dia terjadi. Tapi pertanyaannya, Allah ridho nggak dengan pencurian? Nggak ridho. Saking nggak ridhonya, bahasa Al-Quran tentang orang yang ketahuan mencuri dan terbukti di mahkamah syariah dia mencuri, apa kata Allah? As-sariqu was-sariqatu faqtalu aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potong tangannya. Kira-kira potong tangan itu Allah merahmati, menyayangi pencuri atau memurkai pencuri? Memurkai kan? Nggak ridho Allah dengan pencuri, koruptor. Nah, jadi saudara rahimahullah, kita sedang menjalani babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Karena babak ini Allah Ta'ala sedang mencabut hak kita umat Islam mimpin umat manusia, sedangkan Allah serahkan ke pihak Yahudi dan Nasrani, ya. Dan ini sepenuhnya adalah hak Allah. Jangan kita terus bilang, kok Allah gitu, Allah zalim. Nauzubillah, jangan bilang begitu. Kita harus selalu pasang sikap husnuzon billah, sangka baik kepada Allah. Tidak pernah Allah itu mentakdirkan sesuatu yang boleh ditafsirkan buruk bagi kita, tidak boleh. Kita harus yakin di balik apapun yang kita alami ada hikmah di dalamnya. Begitu, ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, karenanya di era sekarang ini, di babak kita hidup sekarang ini, berlakulah hadis Nabi, di antaranya hadis berikut ini. Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu cuma satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus berdatangan. Jadi Rasul bersabda, segeralah beramal. Jangan tunda-tunda beramal baik. Jangan tunda-tunda beramal sesuai dengan sunnah Nabi, ya, ketika fitnah itu sedang merebak, ya. Apalagi
sekaligus kata Nabi akan datang fitnah-fitnah yang tampilannya seperti sepotong malam yang gelap gulita. Bahkan sampai Nabi gambarkan akan terjadi fenomena apa di era penuh fitnah itu? Akan terjadi fenomena yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu menjadi kafir di sore harinya, atau sebaliknya, di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Jadi ada orang yang menghadapi fitnah yang begini banyak sampai ke tingkat sesuatu terjadi di siang hari sehingga paginya dia masih beriman, sorenya kafir. Tapi ada juga yang mengalami sesuatu di malam hari sehingga sorenya masih beriman, paginya kafir. Nah terus intinya kata Nabi, apa yang terjadi pada orang-orang ini, kok bisa tadinya beriman jadi kafir? Intinya kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang tersebut telah menjual dinnya, agamanya, demi memperoleh, meraih, mendapatkan barang kenikmatan dunia. Jadi orang ini sudah tidak mampu membedakan mana barang yang mahal dan mana barang yang murah, ya. Kalau kita orang beriman menganggap din, agama itu barang yang mahal atau barang yang murah? Mahal, ya, Masya Allah, Alhamdulillah, sepakat kita. Kalau kita orang beriman menganggap kenikmatan dunia itu barang yang mahal apa yang murah? Hah? Ini selalu nih, kalau saya nanya di berbagai majelis, agama tuh barang yang mahal apa murah? Jawaban mahal itu serempak. Tapi begitu nanya kenikmatan dunia mahal apa murah, jawabannya agak nggak kompak gitu. Muhal, murah tapi mahal gitu. Atau mahal tapi murah. Kita harus tegas, din ini adalah suatu kenikmatan yang mahal. Dan sebaliknya kenikmatan dunia harus kita anggap sebagai kenikmatan yang murah. Kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat juga alhamdulillah. Kenapa? Karena setiap mukmin yakin jatah dunianya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh kalau ada orang mengaku beriman rela menjual yang mahal untuk dapat yang murah. Aneh kan? Masa orang jual mobil baru, ya, yang harganya sebenarnya 300 juta misalnya gitu, dia jual cuma 30 juta, aneh benar. Din ini barang paling mahal bagi orang beriman. Makanya sampai ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita umatnya, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan engkau timbulkan musibah, timpakan musibah kepada kami dalam urusan agama kami. Kita ini paling khawatir kalau ditimpa musibah yang berkenaan dengan agama kita. Kita paling khawatir kalau kita ditimpa musibah yang menguji, ya, mengenai urusan kesehatan kita, insya Allah kita sabar. Kalau kita ditimpa musibah yang mengenai urusan, ya, harta kita, insya Allah kita sabar. Tapi kalau kita dikenai musibah yang urusannya menyangkut musibah pada agama, wah itu puncak musibah. Karena agama ini barang paling mahal bagi kita orang beriman. Baik, nah jadi saudara rahmatullah, mari kita lihat hadis periodisasi yang kita jadikan tema sentral kita pagi hari ini. Ini dia punya hadisnya, ya. Jadi Nabi SAW bersabda 15 abad yang lalu, takunun nubuwatu fiikum masyaallahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'aha. Artinya, kalian akan mengalami babak kenabian selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak kenabian itu pun berlalu. Dan di sini saya kasih judul bahwa hadis periodisasi ini boleh juga kita sebut sebagai hadis pergantian karakter sistem kepemimpinan dalam sejarah umat Islam. Jadi dari waktu ke waktu ada perubahan karakter sistem kepemimpinan. Nah, karakter sistem kepemimpinan yang paling pertama dijuluki dengan an-nubuwah, ya, periode kenabian. Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak kenabian itu pun berlalu.
Sudah berlalu belum babak kenabian ibu-ibu? Sudah ya. Kapan berlalunya? Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berlalulah ya babak kenabian. Terus Nabi lanjutkan, "Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwati, fatakunu masyaallahu an takuna, tsumma yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'aha." Selanjutnya datanglah babak kedua, namanya khilafah ala minhaj an-nubuwah, kekhalifahan yang sesuai, yang mengikuti, yang mencontoh metode kenabian dalam hal kepemimpinannya selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak kedua itu pun berlalu. Sudah berlalu belum babak khilafatun ala minhajin nubuwah? Kok tahu? Sudah berlalu ya? Yakin ya? Siapa nama itu? Bayat. Gimana bayat? Sudah berlalu ya? Sudah. Kok tahu? Masya Allah, mumtaz. Karena babak tersebut adalah babak khulafah Rasyidin ya. Dan memang Nabi pernah bersabda, sesudah aku akan muncul salasuna aman al-khulafa salasuna aman. Setelah aku berlalu, kata Nabi, akan muncul para khalifah-khalifah selama 30 tahun. Dan 30 tahun itulah masa kepemimpinan khulafa ar-rasyidin ya. Baik, jadi sudah berlalu babak kedua. Terus Nabi lanjutkan, "Tsumma takunu mulkan 'abdan fayakunu masyaallahu an yakuna, tsumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha." Lalu datanglah babak ketiga, namanya babak sistem kepemimpinan mulkan 'abdan, raja-raja yang menggigit selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak ketiga itu pun berlalu. Sudah berlalu belum babak ketiga? Nah, ini mulai ragu nih. Kalau babak pertama yakin, babak kedua yakin, babak ketiga udah berlalu belum? Hah? Sudah. Nah, sekarang saya tanya sama antum, yang peci putih satu-satunya, nggak ada yang lain yang peci putih. Jadi nggak usah nengok ke yang lain. Antum siapa namanya? Hah? Rio. Hah? Dio. D-I-O. Ya, orang mana? Riau, bukan Diau ya. Namanya Dio, orang Rio. Oke. Ya, Dio. Sudah berlalu belum babak ketiga? Sudah. Gimana penjelasannya? Semenjak zaman Harun al-Rasyid. Oke, terus Harun al-Rasyid itu salah satu contoh zaman mulkan Adhan. Kan antum tadi bilang sudah berlalu. Nah, berlalunya tuh gimana, tandanya apa? Siapa yang lain yang bisa jawab? Dio kayaknya penuh dengan kehati-hatian gitu, terlalu hati-hati jadi nggak jawab-jawab. Silakan yang lain, siapa? Yang baju hijau, keren nih. Antum satu-satunya baju hijau, nggak ada yang lain yang baju hijau. Gitu. Siapa antum? Siapa namanya Akhi? Alif. Adit. ADIT. Oke, Adit. Babak ketiga sudah berlalu, apa tandanya? Agak lama nih. Oke, kita biarkan dia merenung ya. Sekarang saya tanya langsung ke floor, ke jamaah. Siapa yang tahu? Babak ketiga sudah berlalu, apa tandanya? Silakan Bu, yang pakai cadar, cuma suaranya nggak bisa kedengeran nih. Agak keras aja Bu suaranya. Jadi dia sudah berlalu ditandai dengan runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki ya begitu ya. Alhamdulillah, benar. Nah, jadi sudah berlalu babak ketiga. Nah, terus kata Nabi,
thumma takunu mulkan jabriyah fatakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha ila sya'a yarfa'aha. Kemudian datanglah babak keempat, namanya mulkan jabriyatan, alias para penguasa yang memaksakan kehendak mereka selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Pertanyaan, babak keempat sudah berlalu atau belum? Hah? Jadi gimana akhir? Sudah berlalu atau belum? Sedang berlangsung. Kalimat jawabannya bukan sedang berlangsung, sedang hot-hotnya berlangsung. Sedang asyik-asyiknya berlangsung gitu. Jadi Bapak dan Ibu, welcome to reality. Selamat datang kepada kenyataan bahwa kita adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang ditakdirkan hidup di babak keempat, babak mulkan jabriyah, babak kepemimpinan para penguasa-penguasa yang doyan memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya saya sebut tadi kan, saya istilahkan apa? We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak di mana umat Islam babak belur, ya. Nggak usah ragu-ragu nyebutnya. Itu realitas. Yang mimpin dunia bukan kita sekarang. Yang mimpin dunia Yahudi Nasrani. Kan tadi saya sudah jelaskan. Kebetannya udah di awal dikasih. Nah, cuma begini. Yang saya sayangkan, ada sebagian kita yang sudah tahu, ngerti gitu loh. Kita di babak keempat, babak di mana kita lagi kalah, lagi babak belur. Sampai ke tingkat mentalnya ikut babak belur. Bahwa kita sedang babak belur, sedang kalah itu benar. Tapi nggak boleh kita punya mental pecundang, nggak boleh. Kenapa? Karena kita orang beriman. Sedangkan Allah ngasih arahan di dalam surat Ali Imran 139. Apa arahan Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian bersedih hati, sedangkan kalian adalah orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah dengan syarat jika kalian beriman. Kalau kita benar imannya, Pak, mau kita lagi menang, mau kita lagi kalah, nggak ada ceritanya mental kita menjadi mental pecundang. Paham ibu-ibu, bapak-bapak? Paham ya? Dan ciri orang mental pecundang itu apa? Ya bawaannya inggi-inggi mulu sama orang lain gitu. Kita harus tetap tegak kepala kita. Kalau kita mau tunduk kepala kita kemana? Ke Allah. Pas lagi sujud, lagi ruku, itu pantas kita tunduk kepada Allah. Karena biar bagaimanapun siapapun yang mimpin dunia ini, ya, jangankan mimpin Indonesia, mimpin dunia, ya, sekalipun Yahudi yang mimpin dunia, tetap kepala kita harus tegak di hadapan dia. Kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu arahannya demikian. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, yang jadi masalah hari ini sudah tahu hidup di babak keempat, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, babak di mana kita lagi kalah, lagi babak belur. Mental juga ikut babak belur. Sehingga akhirnya ditawarin ini mau Yahudi ikut, ditawarin itu mau Yahudi ikut, dengan alasan dengan kita ngikut mereka boleh jadi kita bisa ngejar ketertinggalan dari mereka. Oh enggak. Nggak mungkin. Pasti mereka sudah merancang supaya kita nurut sama mereka, supaya mereka bisa terus menguasai kita. Jelas ya? Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita akan jelaskan lebih lanjut nanti. Tapi yang penting kita selesaikan dulu hadis ini. Jadi Nabi terus melanjutkan hadis ini dengan mengatakan, "Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwati summa sakata." Kemudian nanti kalau babak keempat ini sudah berlalu, maka kata Nabi, datanglah babak kelima sekaligus babak terakhir yang namanya sama dengan babak kedua, khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai, yang cocok, yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Tsumma sakata, kemudian Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam, isyarat sampai disitulah umur umat Islam. Nggak lama lagi setelah itu datang kiamat, berakhir dunia ini. Artinya Allah Ta'ala tidak akan mengizinkan kiamat terjadi sebelum Allah buktikan janjinya, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak kepada orang bertakwa.
Sebelum Allah buktikan janjinya, surat At-Taubah 33, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk al-huda, Al-Qur'an, dan dinul haq, agama yang benar, al-Islam, agar Allah menangkan Islam di atas segenap agama lainnya, ideologi lainnya, faham-faham lainnya, sekalipun orang musyrik gak menyukainya. Ini janji Allah, gak mungkin Allah mengingkari janjinya. Bahwa janjinya tidak terbukti sekarang, bukan tidak, belum terbukti, ya, tapi pasti terbukti. Kenapa? Karena ya Allah itu maha benar janji-janjinya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, inilah pergantian karakter sistem kepemimpinan dalam sejarah umat Islam, ya. Dan kalau kita boleh bikin gambaran ininya, gambaran apa namanya, grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Dulu waktu Nabi memimpin 23 tahun, Nabi itu memimpin dibagi dua. 13 tahun memimpin di Mekah, 10 tahun memimpin di Madinah setelah hijrah. Garis merah ini garis yang membedakan antara kapan satu umat sedang berjaya dan kapan suatu umat sedang terpuruk, kapan sedang menang, kapan sedang kalah. Kalau garis putih putus-putus ini perjalanan umat Islam, ada kalahnya umat Islam di bawah garis merah. Waktu Nabi mimpin itu umat Islam ada di bawah garis merah. Kapan? 13 tahun berjuang di Mekah. Ya, coba baca sirah Nabawiyah. Selama Nabi di Mekah, apakah orang-orang musyrikin Mekah dengan Nabi dan para sahabat gandengan tangan, akrab-akrab gitu? Begitu? Enggak. Pokoknya ketahuan aja ada orang nyebarin tauhid, gitu ya. Padahal masyarakatnya berideologi syirik, gitu ya. Dia main, disakiti. Apalagi kalau dari kalangan budak, dari kalangan duafa, dari kalangan miskin, ya kan? Kayak keluarganya Amr bin Yasir, kayak Bilal bin Rabah, ya kan? Kayak Khobab bin Mul'arad. Ini kan orang-orang kelas bawah. Ketahuan mereka jadi pengikut dakwah tauhidnya Nabi Muhammad SAW, padahal ajaran yang dielulukan itu adalah syirik, ya kan? Disiksa, dipersekusi, dimarginalisasi, dikriminalisasi, mirip kayak kita sekarang. Kita sekarang kan hampir tiap hari dipersekusi, dimarginalisasi, dikriminalisasi. Dan kalau kita bicara kita, jangan umat Islam Indonesia saja yang kita tengok, tapi umat Islam seluruh dunia. Nah, tapi begitu hijrah, apa yang terjadi? Kita melewati garis merah. Tiba-tiba kita menjadi pada posisi yang di atas. Nabi dan para sahabat karena sudah berpadu, muhajirin dari Mekah dengan ansor dari Madinah, ya kan? Di masyarakat Madinah itu banyak orang beriman. Dan orang berimannya kelas-kelas murid-muridnya Nabi langsung, keren. Ya. Sehingga di Madinah itu Islam berjaya, ya. Diberlakukan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber penyelesai perkara-perkara yang muncul. Seperti tadi kan, ciri pemimpin Islam harus menyelesaikan semua perkara kembali pada Quran dan Sunnah. Nah, itu di Madinah begitu. Pertanyaan, apakah di Madinah semua penduduknya Muslim? Tidak. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin. Tapi Nabi dan para sahabat kan pede gitu loh, mempromosikan Al-Quran karena mereka semua muttaqin, nggak punya keraguan dengan Al-Quran. Jadi menjadikan Quran sebagai hudan linnas itu mudah sekali. Gitu. Suka nggak suka dia itu Yahudi, Nasrani, musyrikin waktu itu. Dan ini ternyata berjalan terus. Kejayaan ini berjalan terus setelah fase pertama, di fase kedua masih berjaya, di fase ketiga masih berjaya, tapi di ujung fase ketiga, runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki, kita masuk kena garis merah. Dan saat itulah Allah kemudian putuskan, sekarang giliran kepemimpinan aku pindahkan kepada umat lain. Dalam hal ini Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah masyarakat Yahudi, Nasrani. Jadi kita sekarang berada di sini, di fase di bawah garis merah. Maka untuk bisa kembali lagi berjaya, solusinya apa? Solusinya i'tisam billah bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh pada tali agama Allah Islam ini tanpa
bercerai-berai tanpa campur aduk gitu. Ya megang Islam juga tapi megang sekularisme, megang Islam juga megang nusantaraisme, ya kan? Megang Islam juga tapi megang apa? Materialisme gitu. Megang Islam juga tapi megang ya, yang lain-lain saya nggak mau sebut deh, ntar ada yang tersinggung. Gitu. Nggak bisa, karena dulu Nabi juga demikian. Nggak ada ceritanya Nabi di Mekah, ya, tahu semua sumber masalah di mana, di kumpulan para pemuka musyrikin Quraisy yang nongkrong di mana, di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kayak parlemen. Mereka di situ tuh membicarakan tentang Muhammad dengan pengikut-pengikutnya yang harus kita habisi mereka, oh gitu. Tapi nggak ada tuh Nabi nyuruh para sahabat duduk sana, ya kuping sama mereka, kuping dengerin apa yang mereka rencanain. Kalau perlu pengaruhi mereka, nggak ada. Karena Nabi tahu bahwa menegakkan agama ini harus murni dengan Islamnya, dengan segala ajarannya. Gitu. Baik. Nah, tapi alhamdulillah, percayalah karena Nabi sudah mengatakan bahwa keempat ini bukan babak terakhir, akan datang babak kelima. Ya, tinggal masalahnya kita mau mengembangkan mentalitas doyan menjemput babak kelima, atau diam-diam mentalitas kita menjadi mentalitas pecundang tadi, yang akhirnya sadar tidak sadar mengawetkan babak keempat karena terus-menerus malu-malu kucing untuk negakin Islam. Maunya negakin Islam dengan cara lain, cara Yahudi, cara Nasrani, gitu kan? Terus berharap bisa Islam juga, ya mustahil. Sesuatu yang merupakan ajaran agama lain untuk menegakkan agama Islam, ya nggak connect dong, nggak nyambung. Ya, yang ngerti, yang belum ngerti nggak apa-apa, nanti juga ngerti. Ya. Baik, saya uraikan satu persatu ya. Jadi periode kenabian adalah periode di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memimpin para sahabat, generasi awal dan sekaligus generasi terbaik umat Islam. Dan babak pertama ini, periode kenabian hanya berlangsung total 23 tahun, dengan catatan 13 tahun sebelum hijrah sampai 10 hijriah. 13 tahun di Mekah dalam kondisi kaum muslimin lemah, dan 10 tahun di Madinah setelah hijrah dalam kondisi kaum muslimin makin menguat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Makanya setelah Nabi wafat 10 tahun mimpin di Madinah, tiba-tiba sak jazirah Arab sudah berubah menjadi suatu masyarakat yang beralih dari zulumatil jahiliyah menuju nurul Islam, dari kegelapan nilai-nilai jahiliyah termasuk syirik, termasuk kerusakan moral dan lain sebagainya, menuju masyarakat yang dinaungi oleh cahaya Islam, cahaya Quran. Masya Allah, sudah berlalu periode kenabian, dan inilah sistem kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah. Bukan saja sejarah umat Islam, tapi sejarah umat manusia. Karena apa? Karena beliau, Nabi kita adalah uswatun hasanah, suri tauladan bagi semua manusia pada hakikatnya. Makanya beliaulah yang disepakati para nabi lainnya ketika Isra, ya kan? Itu jadi imam sholat. Bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berlalu periode pertama. Terus periode kedua, periode kekhalifahan yang sesuai metode kenabian. Ini periode kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu para khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala. Rasyidin itu artinya terbimbing, ya. Dan mereka, ya, para Khulafaur Rasyidin ini, ya, periode kekhalifahannya berlangsung total 30 tahun saja. Nggak lama juga. Kalau Nabi 23 tahun, ini 30 tahun. Dengan pembagian kepemimpinan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu khalifah pertama memimpin 2 tahun saja. Khalifah kedua Umar bin Khattab memimpin 10 tahun. Khalifah Utsman bin Affan memimpin 12 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin 6 tahun. Sedangkan Khalifah Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, memimpin 6 bulan atau 7 bulan saja. Begitu. Nah, Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu alaihim bin nawajiz." Ya. Ikutilah sunnah-sunnahku, kata Nabi kita, dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang dapat petunjuk dari Allah sesudahku. Gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan geraham kalian, gigi geraham kalian. Ya. Jadi istilahnya, kalau bicara tentang yang paling ideal kepemimpinan itu, pertama kepemimpinan Nabi kita, satu. Yang kedua kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini, yang 30 tahun ini. Mau itu khalifahnya Abu Bakar, Umar,
Bakar, kayak Utsman, kayak Ali, kayak Hasan bin Ali, kayak ini adalah contoh teladan bagi umat Islam selanjutnya. Makanya kalau kita benar-benar mau bertanya gitu ya, bagaimana sih caranya dalam sejarah Islam itu memilih pemimpin? Ya sederhana. Kalau kita lihat para khulafaur rasyidin itu memilih pemimpin gimana caranya? Dari Abu Bakar ke Umar gimana caranya? Caranya adalah dengan 3 mekanisme: musyawarah, mufakat tahu ya artinya apa? Sepakat gitu ya. Terus baiat. Saudara baiat. Tapi musyawarahnya enggak seluruh masyarakat umat Islam, enggak. Yang musyawarah orang tertentu yang terpilih dan diyakini oleh seluruh umat Islam, ini orang-orang pilihan, orang-orang Masya Allah. Jumlahnya nggak banyak. Ketika Abu Bakar Siddiq menjelang wafat, dia bikin itu majelis syurahnya 6 orang saja. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf. Tidak banyak. Berenam sepakat musyawarah Umar jadi pengganti Abu Bakar. Umar ditusuk sama Majusi, budak Majusi Iran, Persia, menjelang wafatnya Umar bilang, kalian berlima musyawarah. Musyawarah mereka berlima, sepakat Utsman jadi khalifah, baiat. Begitu. Utsman wafat, dibunuh. Yang sisa udah tinggal dikit. Masih ada Sa'ad bin Abi Waqqas, masih ada Talha bin Ubaidillah, masih ada Abdurrahman bin Auf, sepakat Ali bin Abi Thalib. Begitu. Nah, jadi saudara rahimakumullah, periode kekhalifahan sesuai metode kenabian sudah berlalu. Terus datang periode raja-raja menggigit. Nah, ini periode yang paling lama, lama sekali berlangsung. Periode ketiga ini adalah periode yang mana pemimpin tertinggi disebut khalifah, gelarnya khalifah. Kalau pemimpin tertinggi gelarnya khalifah, sistem bermasyarakat bernegaranya namanya apa? Apa? Khilafah. Jadi kalau pemimpin tertinggi raja, nama sistem bermasyarakat bernegaranya namanya apa? Kerajaan, kan gitu. Ya kan? Kalau pemimpin tertingginya namanya presiden, berarti nama sistem bermasyarakat bernegaranya apa? Republik, kan gitu. Atau nation state, negara bangsa. Nah, kalau pemimpin tertinggi julukannya khalifah, ya berarti sistem bermasyarakat bernegaranya namanya khilafah. Kalau namanya khilafah, berarti di dalam sistem kepemimpinan itu masih diberlakukan kitabullah was sunnah, Quran dan sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum. Cuman yang jadi pertanyaan besar kita, kenapa Nabi membedakan babak kedua dengan babak ketiga? Kalau memang khalifah juga, khilafah juga, Quran dan sunnah juga yang dijadikan sumber nilai, sumber norma, sumber hukum, kenapa Nabi nyebutnya mulkan abad? Kenapa? Karena memang ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya Nabi gak pernah bilang bahwa era mulkan adon itu hendaknya kalian gigit sunnah-sunnahnya, enggak. Yang Nabi jelas-jelas kasih jaminan itu zaman Nabi menjadi pemimpin dan zaman Khulafaur Rasyidin jadi pemimpin, itu gigit sunnahnya. Tapi kalau yang di era ini enggak. Karena apa? Era ini ada beda. Bedanya di mana? Satu, namanya saja sudah mulkan. Kalau mulkan itu artinya raja-raja. Kalau raja itu artinya apa? Artinya ganti khalifah ke khalifah berikutnya nggak menggunakan yang tadi musyawarah, mufakat, baiat. Tapi yang digunakan apa? Sistem waris mewarisi, turun temurun, ya kan? Gitu. Muawiyah menjelang wafat udah nunjuk si Yazid anaknya sebagai putra mahkota. Bahkan sudah nyuruh orang berbaiat kepada Yazid untuk menunjukkan ketaatan pada Muawiyah. Begitu. Itu tak pernah. Abu Bakar hidup, ya kan? Abu Bakar wafat, yang ganti bukan anaknya Abu Bakar, tapi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat, yang ganti bukan anaknya Umar. Walaupun banyak yang mengusulkan Abdullah bin Umar jadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Wow, Umar menolak. Dia bilang cukup satu orang saja dari keluarga Al-Khattab menjadi khalifah yang menderita, istilah dia begitu. Kalau zaman dulu orang ngerti Pak ya, jabatan kepemimpinan itu sumber penderitaan, bukan kayak zaman
zaman sekarang orang berlomba, ya, ambisi banget gitu pengen jadi pemimpin, gitu. Sampai wajahnya muncul di semua tiang listrik sama tembok-tembok. Kalau istilah saya gitu. Nah jadi saudara rahimakumullah, begitu juga dari Ali ke siapa berikutnya? Ke Hasan. Memang Hasan anaknya Ali, tapi para sahabat yang hidup waktu itu memilih Hasan bukan karena anaknya Ali, tapi karena Hasan memang orang yang soleh yang layak jadi khalifah menggantikan Ali. Tapi bukan karena urusannya hubungan Ali dengan Hasan itu anak dan bapak, bukan. Bahkan Ali nggak pernah mengusulkan nanti kalau aku meninggal, ya kan anakku Hasan dipilih ya, enggak ada. Tapi di era Mulkan Abang ini pergantian demi pergantian itu turun temurun waris mewarisi bahkan sistem putra mahkota, ngerti ya? Jadi beda, gitu. Udah gitu kenapa disebut menggigit? Karena tergantung kekuatan gigitannya. Gigitan terhadap apa? Quran dan Sunnah. Makin kencang gigitannya, maka khalifahnya makin potensial adil. Tapi makin renggang gigitannya, ya kan? Potensial zalim. Makanya sepanjang sejarah era babak ketiga ini, kadangkala umat Islam punya khalifah yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang zalim. Itu realitas, nggak boleh kita tutup-tutupi. Jangan karena ini sistem khilafah itu kita katakan semua khalifahnya adil. Enggak. Orang ini bukan sistem khilafah yang ideal, bukan ala minhajin nubuwah. Ini sistem mulkan adil. Cuma tetap disebut khilafah. Kenapa? Karena masih menyatakan Quran dan Sunnah sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Dan dia berlangsung lama sekali. Berapa lama dia berlangsung? 1302 tahun. Dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah. Dengan pembagian seperti ini, ya. Keluarga Bani Umayyah memimpin ya Mulkan Adil dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah dengan ibu kotanya di Damaskus. Terus muncul Bani Abbasiyah, ya, Daulat Bani Abbasiyah dari tahun 132 sampai 656 Hijriah, ibu kotanya di Baghdad. Ya. Terus muncul Kesultanan Utsmani Turki dari tahun 670 sampai 1342 Hijriah, ibu kotanya di Istanbul. Begitu. Ya. Nanti insya Allah kalau babak kelima muncul, ya, ibu kotanya di mana? Jakarta. Nanti di Kalimantan. Di mana? Jadi nanti asimahnya, asimah ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah babak kelima nanti itu di Baitul Maqdis di Yerusalem. Walaupun tidak langsung, mula-mula di Damaskus dulu, baru ke Baitul Maqdis. Ya, nantilah kita masuk ke bab itu. Nah sekarang, jadi ini berlangsung 1302 tahun, masya Allah ya, lama sekali. Ya, umat Islam memimpin 1302 tahun. Ya, kepemimpinan demi kepemimpinan, ya, kerajaan demi kerajaan jatuh bangun. Nah yang terakhir runtuh tahun 1342 Hijriah, Kesultanan Utsmani Turki. Ya, dan sejak saat itu masuklah kita ke babak keempat. Ya, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Cirinya apa? Periode kepemimpinan Mulkan Jabriyatan, yaitu para penguasa yang memaksakan kehendak mereka seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Era ini adalah era gelap kepemimpinan kaum kufar, Yahudi dan Nasrani, sedangkan umat Islam terpuruk. Begitulah. Dan ini sudah berjalan selama 103 tahun Hijriah. Sejak tahun 1342 Hijriah. Kita kan sekarang 1445, kalau dikurangin 103 tahun. Kalau pakai hitungan Masehi, sejak 1924 berarti 2024 ini persis 100 tahun. Ya. Cuma bedanya kalau pakai Hijriah, ya, itu kejadiannya tanggal 27 Rajab 1342 Hijriah. Kalau pakai hitungan Masehi 3 Maret 1924. Jadi 100 tahun itu belum, nanti nih 3 Maret nih. Kan belum sampai kita 3 Maret ya. Nah nanti 3 Maret persis 100 tahun. Ya. Kita umat Islam tidak di bawah kepemimpinan, ya, mereka-mereka yang masih menerapkan Quran dan Sunnah, tapi di bawah kepemimpinan yang memusuhi Quran dan Sunnah, bahkan Yahudi Nasrani. Nah, tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan kita kabar gembira bahwa babak keempat ini bukan babak terakhir. Jadi nggak boleh, ya kan, orang Muslim sedemikian memblenya mentalnya sampai mengatakan ya udahlah,
dunia bakal kiamat yang menang demokrasi, yang menang nasionalisme, yang menang ajaran sekularisme. Enggak. Percayalah, ini ajaran batil. Ajaran batil ini bakal mati ya. Dengan datangnya Islam nanti. Ja'al haqqu wa zahqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu suatu perkara yang pasti musnah, pasti lenyap. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kasih kita kabar gembira bahwasanya setelah babak keempat ini, babak di mana kita babak belur, kita akan bangkit lagi dan muncul periode kelima yang namanya mirip kayak periode kedua. Masya Allah ya. Jadi mirip kayak periode kedua, muncul kekhalifahan lagi yang sesuai, yang mengikuti ya sunnah manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, periode kepemimpinan yang kelima ini ditandai dengan kepemimpinan Al-Mahdi. Al-Mahdi itu bukan nama orangnya, Al-Mahdi itu gelar. Artinya laki-laki yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan laki-laki yang ditunjuk oleh Allah taala. Jadi dapat petunjuk dari Allah dan ditunjuk oleh Allah. Untuk jadi apa? Untuk menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman. Pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Ya, dan nantinya diikuti dengan kepemimpinan Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi kita ini umat Islam punya ajaran yang mirip dengan orang Nasrani. Cuma bedanya mereka nyebutnya Yesus Kristus bakal turun dari langit di akhir zaman. Kalau kita nyebutnya Isa alaihissalam bakal turun dari langit di akhir zaman. Dan kita meyakini Isa alaihissalam turun di akhir zaman bukan membawa ajaran Nasrani, bukan. Ya, tapi sebagai pengikut millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis bunyinya begini, yuqatilun nas ala Islam. Isa alaihissalam nanti akan memerangi manusia sampai memeluk Islam. Masya Allah. Berarti Isa alaihissalam nanti cuma ngasih dua pilihan sama orang yang di luar Islam. Pilihan pertama masuk Islam, pilihan kedua diapain? Dibunuh. Gitu. Galak amat Ustaz. Katanya Isa alaihissalam santuy orangnya, santun. Gitu. Ya. Memang benar. Tapi pada masanya dulu. Kalau nanti di akhir zaman dia datang tegas. Karena apa? Dunia udah mau berakhir. Masa dunia udah mau berakhir orang kafir masih ngeyel aja nggak percaya sama ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW sekian belas abad yang lalu. Mending mati kan? Mending mati dah berharap kiamat. Mending mati. Nah, jadi kepemimpinan Al-Mahdi itu nggak berlangsung lama. Dia berlangsung 7, 8 atau 9 tahun saja menurut hadis seperti itu. Dan dipenuhi dengan banyak sekali ghazawat, peperangan demi peperangan yang dipimpin oleh Al-Mahdi, ya sampai perang yang paling akhir adalah melawan kaum Yahudi yang langsung dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Dan dalam perang tersebut pasukan Islam mendapat special support, ya bantuan khusus dari langit dengan turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam yang nantinya bertugas membunuh Dajjal. Begitu, ya. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya termasuk orang yang berhusnuzon billah, sangka baik pada Allah. Tampaknya gak lama lagi. Bahkan boleh jadi Ma'rokah Tufanul Aqsa ini yang membuka jalan untuk perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima. Insyaallah ta'ala. Nah, jadi karenanya ya kita harus mempersiapkan diri. Jangan kita menjadi muslim mukmin yang ketinggalan kereta. Keretanya udah masuk ke babak kelima, kita mesti doyan aja di babak keempat. Nggak mau pindah di babak keempat. Capek deh. Gitu. Masa ngaku beriman tapi mentalnya mental pecundang. Gitu. Dan ini adalah sunnatullah. Namanya sunnatut tadawus, sunnah pergiliran. Allah Ta'ala sudah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ini kan giliran nih kita. Dulu kita kalah, padahal Nabi mimpin. Di Mekah itu kita kalah, padahal Nabi yang mimpin. Ya. Terus kita berjaya, Nabi yang mimpin. Terus kita berjaya masih di sini babak kedua. Babak ketiga juga berjaya sampai di ujung babak ketiga Allah katakan selesai, umat Islam mimpin dunia. Sekarang saya mau pindahkan ke orang lain yang mimpin dunia. Boleh nggak Allah melakukan itu? Maksud Allah berani-berani nggak boleh ya. Ya. Karena Allah sudah bilang di surat Ali Imran 26 yang kita semua barangkali sudah hafal. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan kekuasaan, kau beri kerajaan kekuasaan siapa yang kau kehendaki, kau cabut kerajaan kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Nah, cuma masalahnya ayat ini sering diartikan cuma sekedar pergantian person pemimpinnya, enggak.
Ini menyangkut ayat pergantian sistem kepemimpinan. Kita orang beriman sadar sistem kepemimpinan sekarang nggak beres ini. Kita ingin sistem kepemimpinan yang benar. Karenanya kita menjemput babak kelima. Kita nggak ikut mengawetkan babak keempat. Ya, percuma ganti sosok, ya masih sistemnya kayak gitu ya, nggak selesai urusan. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Peralihan periode sistem kepemimpinan ini disebutkan di surat Al-Imran 26 yang tadi sudah saya sebutkan, dan sunatut tadawul juga tadi sudah saya sebutkan. Nah sekarang yang sangat penting adalah menyadari bahwa standar kemuliaan suatu generasi adalah takwa, ya. Jadi kita mau berada di era berjaya atau era sedang kalah nggak jadi masalah, tapi yang penting jadilah generasi yang mulia dengan cara memelihara bahwasanya kita ini bergantung kepada Allah Ta'ala dengan cara memelihara ketakwaan kita, ya. Nabi bersabda, khairul qurun al-qarnul ladzi bu'ithtu fihim thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi di mana aku diutus, generasi para sahabat, kemudian ya yang sesudahnya generasi tabi'in, kemudian yang sesudahnya tabi'ut tabi'in, ya. Dan mereka semua dinilai kemuliaannya berdasarkan apa? Berdasarkan ayat yang berbunyi inna akramakum ya atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi saudara rahimakumullah, kira-kira begitulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak membuat bapak dan ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya, tapi semakin bergairah untuk memperjuangkan agama Allah yang pasti sempurnanya ini, ya. Sekalipun kita belum mencapai derajat kejayaan saat ini, tapi yang penting we're on the right track. Yang penting kita di track yang benar, bahwa kita menjemput kejayaan itu. Kita bukan menjadi bagian yang ada di track yang mengawetkan babak keempat, gitu. Udah tahu nih babak ngawur gitu, babak belur gitu. Masa kita ngikutin ya cara-cara mereka. Demikian saya kira, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai sudah penyampaian materi kajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu. Insyaallah sebentar Bu, kita buka 3 pertanyaan dari bapak-bapak dulu. Kalau tidak ada, saya lempar ke Ibu. Bagaimana? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak? Sepertinya sudah jelas, berarti sudah paham semua ya Pak? Oh, ada? Oke, kita lempar ke Ibu ya. Ada pertanyaan? Ya. Boleh tolong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin duluan bertanya karena sebentar lagi harus jemput cucu Ustaz. Oh silakan. Mudah-mudahan cucunya selamat. Tadi Ustaz, periode-periode yang Ustaz sampaikan ini, pertanyaan mendasar adalah apakah pimpinan-pimpinan kita itu mengerti Ustaz bahwa akan ada periode seperti ini? Kemudian tadi Sebentar Bu. Pimpinan itu maksudnya siapa Bu? Ya, saya sebut aja presiden ya Ustaz, ya mungkin ya pimpinan nomor 1. Mengerti nggak bahwa Ali Imran 139 itu kan Ustaz bilang bahwa jangan bersedih, ya kan ini, tapi syaratnya adalah Anda beriman. Pertanyaannya, apakah kita yakin beriman Ustaz sehingga ya over dari Yahudi kita terima. Apa dari Yahudi Bu? Tadi penawaran Ustaz, penawaran. Oh, offer Iya, offer dari Yahudi kita terima. Oke. Hutang bisa. Oke. Pertanyaannya adalah di dalam negara kita itu banyak sekali pimpinan-pimpinan Islam Ustaz, ya, yang mestinya juga mengerti kan tentang periode-periode ini. Apakah itu dibisikkan kepada, saya sebutnya pimpinan, basically saya lebih nggak suka kalau nyebutnya presiden. Nah, apakah mengerti itu tadi menjadi pertanyaan supaya kita nggak terus tenggelam dalam kondisi seperti sekarang ini. Ya. Terima kasih.
langsung dijawab atau boleh populer dulu? Langsung jawab. Ya baik ibu yang akan menjemput cucu. Jadi begini bu, kalau ibu bertanya kepada saya apakah para pemimpin di negeri ini tahu akan periode demi periode yang dialami umat Islam ini, saya pikir saya nggak bisa jawab karena saya kan nggak tahu para pemimpin itu sejauh mana gitu ilmunya, pengetahuannya, pemahamannya kan gitu. Cuma mungkin sekedar sebagai perbandingan saja, menurut ibu sendiri, kira-kira setelah ibu mendengarkan penjelasan saya, jangankan kita bicara para pemimpin di negeri ini, kita bicara umat Islam di negeri ini, kira-kira ngerti nggak ini? Nggak semua. Rasanya belum ya? Iya. Rasanya belum semua. Ya saya pikir kondisi pemimpin itu mencerminkan kondisi masyarakat secara umum. Jadi kalau seandainya ibu sendiri bisa mengatakan boleh jadi banyak umat Islam belum ngerti nih ini, ya kan? Sehingga ya mungkin sekali para pimpinan juga belum ngerti. Kenapa? Karena pimpinan itu kan representasi dari masyarakat, begitu. Saya kira begitu bu jawaban saya, dan tentunya kalau ibu terus mungkin punya permintaan atau pertanyaan berikutnya, kalau gitu Ustaz tolonglah Ustaz keliling ke pemimpin itu jelaskan gitu. Ya saya kira bukan tugas saya sendiri, ini tugas kita bersama-sama. Ya, makanya yang namanya kegiatan berdakwah itu sifatnya menjadi kewajiban setiap orang yang mengaku muslim. Sampai-sampai Allah menurunkan ayat surat 41 ayat 33 atau surat Fussilat yang berbunyi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyerukan berdakwah menuju ke Allah seraya beramal soleh, seraya berkata dengan konsisten, aku ini muslim. Begitu saya kira jawaban saya ya ibu yang ini. Silakan bu kalau cucunya dan bu. Ya. Waalaikumsalam. Baik, ada pertanyaan yang lain ibu-ibu? Sisa 2 pertanyaan, jika ada. Kalau tidak ada kita cukupkan saja. Ada? Silakan. Wah, mau bayar ya. Maikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sedikit catat penjelasan Ustaz terkait tentang masa keempat, yaitu masa yang dimana banyaknya penguasa zalim saja. Ya. Itu yang saya tangkap. Kemudian juga Islam mulai terpuruknya. Kemudian tadi di akhir Ustaz mengatakan meskipun Islam sudah dalam keadaan terpuruk ataupun lagi jaya-jayanya, tetap dalam ketakwaan kita pribadi. Nah, saat ini saya sebenarnya hanya meminta saran kepada Ustaz, terutama buat kami ini yang anak-anak muda yang insya Allah akan menjadi pemimpin di masa depan. Setidaknya kalau nggak pemimpin negara, mungkin jadi pemimpin rumah tangga. Pertanyaannya, kira-kira apa saran dari Ustaz agar kita ini anak muda tetap berada pada ketakwaan, khususnya di masa sekarang ini kan banyak memang kezaliman yang terlihat sepele ternyata membahayakan bagi kami. Ya. Sekian saja. Masya Allah. Jadi begini, saya sarankan 3 hal. Saran pertama adalah thalabul ilm. Jangan berhenti menuntut ilmu. Hadirilah ya tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan ilmu. Dan tentunya kalau kita bicara ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Ya bukan ilmu keduniaan, ya, ilmu statistik, ilmu matematik gitu ya. Itu sih nggak usah diomongin lah. Tapi yang kita omongin ini adalah ilmu yang menyangkut kita jadi faham tentang al-haq, kita faham tentang al-batil gitu. Ya. Nah, itu jangan pernah berhenti untuk terus menuntut ilmu ya. Sebab Nabi bersabda, "Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Jadi jangan puas Anda sudah ikut yang namanya tahsin tilawah, tahfiz Al-Quran, ya itu bagus. Tetapi kan yang tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting lagi adalah tadabbur Al-Qurannya itu, memahami supaya kita bisa meningkat menjadi tatbiq Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan kalau kita sudah tadabbur
kita menyebarluaskan nilai Al-Quran. Begitulah dulu Nabi dan para sahabat menyebabkan ya, masyarakat Jazirah Arab yang tadinya jahiliyah menjadi Islam, karena mereka menjadi sosok-sosok yang merepresentasikan Al-Quran. Kayak tulisan seorang penulis di Mesir, dia mengistilahkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu merupakan Al-Qur'anu yamshi al-ard, Quran yang berjalan di muka bumi. Kenapa? Karena seorang sahabat nanya kepada Ummul Mukminin, istri Rasul, bagaimanakah akhlak Rasulullah Muhammad SAW? Dijawab sama istri Rasul dengan jawaban yang singkat tapi padat. Jawabannya apa? Kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi Nabi itu Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Mau tahu isi Al-Quran, pelajari akhlak Nabi. Mau tahu akhlak Nabi, baca Al-Quran. Gitu. Nggak ada perbedaan. Dan penulis tadi juga menjuluki para sahabat sebagai murid-murid terbaik Nabi Muhammad SAW, dan generasi terbaik umat ini dijuluki sebagai Al-Quran yang syuna al-ard, Quran yang berjalan di muka bumi. Masya Allah. Ya. Kalau hari ini kan Quran belum berjalan di muka bumi kan, baru ada di laci-laci, gitu. Baru ada di tas kita, baru ada di HP kita. Ya, karena apa? Karena sebagian besar kita mengira, menyangka dengan sudah rajin tilawah, sudah punya banyak hafalan itu sudah fine. Oh enggak, ya, itu baru 2 dari 5 keharusan, ya. 3 lagi belum. Tadabbur, takbir, mengamalkan, kemudian dakwah, menyebarluaskannya. Coba lihat saudara-saudara kita di Gaza, mereka udah takbir, bahkan sudah mendakwahkannya. Ya. Makanya di mereka, bayangkan ini kemarin ada berita kan, lagi dalam keadaan kelaparan begini, masih tetap diadakan haflah ya, khatmul Quran. Yang lulus hafalan Qurannya, ya, itu diadakan pesta dalam kesederhanaan mereka. Masya Allah, karena mereka cinta betul dengan Al-Quran. Ya. Dan Brigade Al-Qassam misalnya itu terkenal, yang boleh jihad di medan perang paling depan itu yang hafal 30 juz. Yang kurang 30 juz ya di baris berikutnya. Ya. Nah jadi kita pertama thalabul ilmu, tuntut ilmu. Ya. Terus yang kedua, pastikan Anda ada di dalam sohbatus salihin, persahabatan dengan orang-orang saleh. Jangan biarkan diri Anda tenggelam dalam sohbatul talihin, ya kan? Ya, persahabatan dengan orang-orang jahat. Make sure, ya kan? Pastikan kiri kanan depan belakang teman-teman Anda ini orang-orang soleh, supaya Anda juga kecipratan soleh. Dan Nabi pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalili, seseorang akan mengikuti keyakinan agama sahabat karibnya. Falyanzur man yukhalilu, maka hendaknya setiap orang memperhatikan siapa yang jadi sahabat karibnya. Anda mau tahu kualitas seseorang, suruh aja dia tulis, coba sebut 5 teman akrab kamu. Dia sebut si A, si B, si C, si D, si E. Ternyata si A tukang bohong, si B tukang durhaka sama orang tua, si C tukang nyolong, ya kan, tukang nyuri, ya kan, si D ya tukang berzina, si E ya kan doyan khomer. Ya, kira-kira dia juga begitu. Gitu. Tapi kalau dia nyebutin 5 teman akrabnya, yang satu doyan ngafalin Quran, yang satu doyan jihad fisabilillah, yang satu doyan dakwah, yang satu doyan menolong orang lain, yang satu cinta pada orang miskin, anak yatim. Kira-kira dia juga begitu. Al-mar'u al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman itu cerminan dari sesama orang beriman. Oke, itu yang kedua ya. Makanya kita para orang tua ini jangan sekali-kali terpengaruh dengan ucapan kalau anak tuh dibiarkan berteman dengan siapapun, jangan pilih kasih. Oh enggak, harus pilih kasih berteman. Nggak ada ceritanya kita biarkan anak kita berteman dengan siapa saja, nggak bisa. Berteman tuh harus pilih kasih, ya. Kan sampai ada ayatnya ya, surat Al-Furqan kalau nggak salah ya. Ya laitani takhadtu fulanan khalila. Ingat ayat itu? Ya. Aduh, alangkah menyesalnya aku. Coba dulu aku di dunia nggak jadikan si fulan jadi teman akrabku. Ya, gara-gara dia nih sekarang aku ada di sini di neraka. Nauzubillah. Gara-gara salah bergaul. Nah yang ketiga, setelah yang pertama thalabul ilmi, yang kedua sohbatus sholihin, yang ketiga tegakkan ukhuwah Islamiyah dengan sohbatus sholihin itu dengan cara tegakkan 3 tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil
marhamah. Saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati agar bersabar yang menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi tantangan-tantangan hidup, menghadapi ujian-ujian dari Allah, dan saling menasihati dengan kasih sayang, dengan cinta. Ya. Ini harus kita wujudkan dengan sesama saudara yang soleh. Gitu. Dan ini masing-masing harus dijalankan, jangan cuma tawasul bil haq doang. Kalau tawasul bil haq doang, yang terjadi apa? Bisa seringkali terjadi gesekan. Karena apa? Orang cenderungnya nggak mau disalahin. Tapi kalau kita mampu tawasul bil haq itu dibungkus dengan tawasul bil marhamah, dengan kasih sayang, maka orang yang sedang dinasehati, tadinya nyimpang supaya lurus gitu kan, nggak merasa dirinya tersinggung, tapi merasa dirinya sedang dielus-elus, disayang, sedang dirangkul gitu. Nah, seringkali kita orang Indonesia dalam menyampaikan tawasul bil haq itu kurang berperasaan, gitu. Atau terlalu berperasaan sehingga nggak kunjung nyampein. Kasih tahu dong kalau dia sholat, aku nggak terlibat, gitu, ya kan? Terlalu berperasaan sehingga nggak pernah menyampaikan. Biarinin aja, ya. Masuk ke jurang di luar, gitu. Nggak boleh. Kita harus peduli dengan saudara kita yang sudah kelihatan menyimpang dengan cara kita sampaikan kebenaran. Tapi harus diiringi dengan kesabaran dan rasa kasih sayang, begitu, ya. Nantilah kalau bayar udah nikah, ya insya Allah dapat sohbatus sholihinnya yang paling penting itu dengan siapa? Dengan pasangan hidup. Sohbatus sholihin yang paling penting itu dengan siapa? Dengan pasangan hidup kita, sebelum dengan orang lain. Kalau kita dengan pasangan hidup itu sudah tawasul bil haq, tawasul bil sabr, tawasul bil marhamah jalan, awet lah. Begitu ya. Baik. Alhamdulillah, tersisa satu pertanyaan lagi ada. Oh ya, silakan. Ya, biar gitu ya, biar 3 ya. Nama dulu ya. Oh, menyesuaikan berarti ya. Menyesuaikan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irwan Syah. Dari Padang. Dari Sulawesi Selatan. Oh. Pertama, saya mohon doanya Ustaz. Sekarang kami ikut bimbingan balik selama 2 tahun. Mudah-mudahan jadi pendakwah yang insyaallah fisabilillah ke depannya. Amin. Assalamualaikum. Tentang periode yang keempat. Tadi Ustaz mengatakan sekarang kita berada di umat Islam itu keterpurukan lah, babak belur atau lagi turunnya, tidak dalam masa kejayaan. Ya. Saya nggak bicara tentang pemimpinnya atau bagaimana, tapi tadi Ustaz menyebutkan bahwa kita ini solusinya di periode keempat ini sebagai umat Islam itu waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguh ke dalam tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Tapi di satu sisi tantangan di dunia dakwah sekarang, kalau yang saya perhatikan ada sebagian mohon maaf, ada sebagian ustadz-ustadz yang justru mengadu domba atau bahkan memecah belah antara sesama umat muslim sendiri, Ustaz. Misalnya jangan ikut kajian ustadz ini misalnya, karena dia itu mengajarkan yang batil misalnya. Padahal seharusnya ya kita sebagai sesama umat Islam itu saling mendukung, saling ini. Tapi justru tantangan di dunia dakwah itu yang terjadi sekarang, Ustaz. Dan itu yang saya perhatikan sebagai sekarang masih pendidikan mubalik selama 2 tahun. Jadi saya kira apakah itu juga disebutkan bahwa umat Islam itu kan saling menyalahkan sendiri atau saling serang menyerang antara sesama mereka? Bagaimana kita bisa bersatu kalau sesama kita sendiri pun kita nggak bisa menjaga ukhuwah itu, menjaga? Saya kira itu pertanyaan saya, Ustaz. Baik. Ya. Jadi begini, memang salah satu ujian terberat umat Islam itu adalah ujian yang namanya tafriqah, perpecahan. Ya. Dan musuh kita Yahudi sangat paham akan hal itu. Dan karenanya lah Yahudi itu paling banyak bikin makar-makar, tipu daya untuk memecah belah umat ini. Makanya kalau kita perhatikan, salah satu ciri seorang anggota Hizbullah itu partai Allah atau pasukan Allah atau kumpulan jundullah, tentara Allah, itu disebutkan dia harus punya kriteria atau karakter yang disebut dengan adillatin 'alal
Jadi Allah menggambarkan di ayat itu sebagai berikut. Mudah-mudahan saya bisa tampilkan di layar ini sebentar. Saya coba usahakan. Syukur-syukur munculnya. Oh, alhamdulillah bisa muncul. Ya saya nggak mau muncul. Nah ini surat Al-Ma'idah ayat 54. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Jadi kalau satu masyarakat nih, orang-orang beriman gitu ya, ternyata kena dosa-dosa yang kelasnya sudah bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang paling mengkhawatirkan yang disebut dengan dosa nawaqidul iman, pembatal iman, yang berarti dosa murtad kan. Kalau orang kena dosa pembatal iman kan berarti dosa murtad kan. Nah, dan dosa murtad kan tadi dikaitkan dengan hadis tadi, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak fitnah seperti malam gelap gulita, ya, pagi hari masih beriman, sore kafir, sore masih beriman, pagi kafir, kan murtad tuh, ya kan? Nah, jadi ketika fenomena seperti itu muncul, Allah akan datangkan satu kaum, satu generasi baru, generasi pengganti dari generasi yang kena penyakit murtad ini. Nah, generasi pengganti ini mereka punya beberapa karakter. Nah, di antara karakternya disebutkan di sini, ya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Jadi hubungan mereka dengan Allah itu hubungan cinta mencintai. Dan yang menariknya ayat ini menyebutkan yuhibbuhum, Allah mencintai mereka lebih dahulu daripada mereka mencintai Allah. Caranya kita tahu kita dicintai Allah bagaimana? Pelajari ayat-ayat yang ujungnya berbunyi wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadilah orang yang sabar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat banyak ihsan, kebaikan-kebaikan. Jadilah orang yang doyan, fastabiqul khairat, dalam kebaikan-kebaikan. Wallahu yuhibbu at-tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang doyan bertaubat. Jadilah orang yang rajin istighfar, ya, banyak bertaubat, banyak menyadari kesalahan-kesalahan lalu bertaubat. Nah, jadi muncul hubungan cinta mencintai antara Allah dengan diri kita. Terus yang kedua, kata Allah, adillatin 'alal mu'minin. Apa terjemahannya ini? Bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin. Jadi ciri jundullah, tentara Allah itu, dia punya yang namanya adillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman. Enggak pandang itu mau satu jamaah, enggak satu jamaah, mau satu majelis ilmu, enggak satu majelis ilmu, mau satu harokah, enggak satu harokah, pokoknya dia saudara mukmin kita, ya kita harus berlemah lembut sama dia. Jadi enggak mungkin dia bisa dikatakan jundullah kalau dia kerjaannya menimbulkan kecurigaan kepada sesama orang yang sedang berdakwah. Kalau dia memang lemah lembut, ya dia tahu diri gitu untuk menahan mulutnya, nggak nyebut seperti itu. Nah, dan ciri-ciri lainnya nanti bisa dipelajari lah. Tapi intinya saya ingin garis bawahi, solusinya supaya kita tidak terkena penyakit seperti itu, jadilah orang yang memelihara adillatin 'alal mu'minin. Ini sejajar dengan surat Al-Fat ayat terakhir. Kalau kita pelajari surat Al-Fat ayat terakhir, ayat 29, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bersama dia jadi pengikutnya, ya, kaum muslimin mukminin, mereka bersikap tegas, ya, syiddah 'alal kuffar, ya, sementara ruhama'u bainahum, terhadap sesama orang beriman kasih sayang. Jangan sampai kita terhadap sesama mukmin keras gitu, sesama orang dengan orang kafir malah kasih sayang. Wah, sakit, ya, error. Baik, saya kira Sudah 3 pertanyaan ya, tapi tergantung Ustaz mau menambah pertanyaan lagi atau tidak. saya kira cukup. Oke, cukup. Baik, sampai di sini saja kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat bermanfaat bagi kita dan kita diberikan kekuatan iman untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang berlainnya. Baik, ditutup dengan doa ya Ustaz. Ustaz, boleh.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-madhlumin al-mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zamanin, khassatan fi Gaza Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilillah fi kulli makan wa fi kulli zamanin, khassatan fi Gaza Filistin. Ala a'daika a'da'id din al-yahud al-qasimin al-haqidin al-zalimin. Allahumma harrir masjid al-aqsa. Allahumma a'id masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma inna nas'aluka fursat as-salah fi masjid al-aqsa qabla al-mamat. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma adhillal syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka